Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini aku menanggapi dari satu komentar dari teman kita yang sebelumnya itu berkomentar di video mengenai VD ya. Nah, di mana di sini teman kita atas nama Alimal Maraja ingin meminta aku untuk membahas mengenai token VDX. Nah, untuk kali ini aku akan coba bahas mengenai token VDX sesuai dengan permintaan teman kita, dan juga buat teman-teman yang lain yang suka dengan videonya boleh tekan like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan dengan updatean video aku berikutnya. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Dimulai seperti biasa, kita lihat CoinMarketCap per tanggal 23 November terlihat masih dalam posisi koreksi ya secara keseluruhan untuk cryptocurrency, di mana hari ini pada jam 4 tanggal 23 November terlihat masih minus kurang lebih sekitar 1,50% ya. Nah, bagaimana dengan VDX sendiri? Kita langsung saja bahas mengenai VDX ya. Aku cari dulu di sini mengenai VDX. Oke. Nah, di sini terlihat bahwasanya VDX saat ini di CoinMarketCap berada di peringkat 3253 ya. Di mana VDX sendiri berdiri di jaringan Tron atau TRX ya. Untuk harga saat ini VDX berada di harga kurang lebih Rp623 dengan maksimal supply kurang lebih 1 miliar token ya. Dimana sirkulasi supply di sini tidak terlihat ya. Nah, mungkin untuk video ini mungkin aku sedikit berbagi sharing saja ya mengenai VDX, akan tetapi sebelumnya aku minta maaf dulu kalau misalkan pembahasannya itu mungkin tidak disukai atau mungkin bukan diharapkan dari teman-teman ya. Aku rasa untuk VDX pasti banyak juga yang pegang ya. Mungkin ada juga yang sebelumnya sudah buy di atas dan saat ini masih dalam posisi minus karena harganya sangat-sangat drop ya. Nah, kita akan bahas tuntas semuanya. Oke, terlihat sejauh ini masih dalam koreksi. Untuk 24 jamnya saja koreksi sekitar 6,75% ya. Nah, oke, kita bahas dulu sedikit di CoinMarketCap-nya. Kalau misalkan kita cek di sini ada website ya, ada website mengenai VD dan juga VD.com ya. Ada dua website, kita cek saja langsung. Nah, di sini aku yang tidak tahu ya, kenapa ini terjadi kepada VDX. Apa gitu ya, apa? Jadi websitenya yang kedua ini, dua website yang saya buka ini tentunya semuanya disable ya, tidak bisa diakses gitu loh. Jadi website ini nggak bisa diakses saat ini. Nah, mungkin ada maintenance atau apa, itu saya kurang tahu ya. Nanti mungkin di next video akan saya cari tahu lagi mengenai kenapa website dari VDX ini bisa tidak bisa dibuka gitu ya, atau disable ya. Nah, ini berita tentunya ya kalau menurutku pribadi sih kurang baik gitu ya, kurang baik. Kenapa? Karena aku teringat dengan salah satu token juga yang pernah ada di Indodax, yaitu Storika ya. Mungkin teman-teman yang trading 2017-2018 tidak asing dengan namanya token STQ atau Storika Coin token ya. Nah, sebelumnya Storika itu juga listing di Indodax, terus setelah listing itu sempat harganya itu naik ya, naik yang lumayan, dan beberapa hari berikutnya drop ya. Dropnya itu yang sangat-sangat lumayan juga gitu loh. Nah, hingga pada akhirnya Storika ini di-delist dari Indodax gitu ya. Nah, sebelumnya juga untuk Storika kalau misalkan dicek dahulunya itu memang websitenya juga error gitu ya, error. Nah, dulunya aku rasa sih mungkin ada maintenance atau bagaimana. Akan tetapi berjalannya waktu tetap nggak ada gitu ya. Nah, semoga saja di VDX ini hanya maintenance semata, hanya maintenance yang sementara gitu ya. Semoga kedepannya untuk website masih bisa dibuka gitu loh ya. Tapi untuk saat ini kita lihat belum ada yang bisa dibuka ya, masih disable semua di dua website yang sudah dicantumkan
di CoinMarketCap ya. Oke, kita cek saja langsung mengenai, kita lihat lagi berapa sih total dari holder token VDX-nya ya. Kalau misalkan kita cek di sini ya, kalau misalkan kita cek di Indodax atau di CoinMarketCap gitu ya, sirkulasi supply-nya kan tidak terlihat gitu ya. Kita langsung cek saja langsung di Etherscan ya. Nah, kita cek, kita copy paste di sini mengenai kontraknya. Kita pastekan, kita lihat dulu berapa banyak sih yang pemegang dari VD ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini kita terlihat total supply sebanyak 1 miliar ya. Terus sirkulasi supply saat ini yang beredar yaitu sebanyak 852 juta token ya. Dan holdernya sejauh ini sebanyak 3.917 alamat ya. Nah, ini aku rasa kalau dibilang banyak ya gak banyak juga gitu ya. Kalau misalkan dibilang sedikit ya gak sedikit juga gitu. Oke. Nah, dimana di sini untuk fresh harganya ya di Etherscan ini malahan belum terlihat gitu ya. Nah, semoga ini hanya sementara, kedepannya bisa kembali aktif lagi. Oke. Itu sedikit informasi mengenai VDX baik dari website dan juga total dari sirkulasi supply, maksimal supply dan juga total holder untuk VDX sejauh ini ya. Oke, kita langsung saja membahas mengenai analisa teknikal dari VDX seperti apa. Mari kita cek di Indodax ya. Nah, aku sini gunakan Market Indodax untuk melihat harga dari VDX ya. Kalau kita lihat di sini, tentunya kita itu sudah berada di bawah dari harga terendah sebelumnya ya. Harga terendahnya itu sebelumnya adalah di harga kurang lebih 2000-an. Kalau aku nggak salah ya. Harganya 2000-an itu harga terendahnya. Aku cek dulu. Oke, jadi 2000 ini adalah harga terendah dari VDX yang pernah disentuh sebelumnya atau resisten atau support sebelumnya ya, yang menahan pergerakan dari koreksian VDX. Di sini satu ya, ada 2 kali, malahan 3 di sini, dan di sini sekali 4, dan di sini juga sekali. Ada 5 tahanan sebelumnya di harga 2000-an. Beberapa kali mantul ya, beberapa kali mantul. Di sini juga ada pemantulan, di sini ada pemantulan gitu ya. Di sini juga ada sebelumnya naik tinggi. Di sini juga tertahan naik, tertahan di sini naik tinggi, sebelumnya koreksi lagi ya. Nah, pada akhirnya kita lihat kalau kita cek lagi pada tanggal kurang lebih tanggal 29 Oktober ya. Tanggal 29 Oktober 2021 terlihat VDX break ya, break dari support terkuatnya, aku rasa support terkuatnya yaitu di harga 2000-an ya. Nah, sempat di sini mencoba bertahan ya, mencoba bertahan di tanggal 28 sehingga pada akhirnya di tanggal 29 itu kita benar-benar breakout dari harga terakhirnya atau support terkuatnya untuk VDX. Nah, pertanyaannya di sini kan kita tidak bisa cek lagi, bukan tidak bisa cek sih ya. Kalau misalkan kita lihat di chartnya ini, kita nggak tahu nih di mana support lanjutannya gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira di mana support lanjutannya? Baik, kita cek saja langsung untuk support lanjutannya. Kira-kira kalau misalkan VDX masih bisa koreksi gitu ya atau turun, sejauh mana sih penurunannya gitu ya. Oke, baik, mari kita cek lagi. Nah, aku coba gunakan time frame yang lebih kecil supaya bisa lebih terlihat untuk target berikutnya apabila masih bisa koreksi. Di sini ya, aku tarik Fibonacci retracement dari harga terakhir di sini ya, hingga harga penguatan terakhirnya. Jadi harga terakhir itu ada kurang lebih di sekitar Rp500 dan harga penguatannya itu sebelum terakhir itu berada di kurang lebih di harga Rp1.280 ya di sini. Oke. Nah, kita tarik Fibonacci di sini. Di mana sih support-support untuk dari VDX ya? Kita cek, aku tambahkan lagi di sini untuk Fibonacci-nya 1.2 dan juga 1.4. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita cek di mana sih support-support lanjutan kalau misalkan VDX ini masih koreksi ya.
Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama itu ada di support terkuatnya, yaitu di harga Rp500. Tentunya sebelumnya menahan pergerakan koreksi VDX di sini ya. Aku gariskan dulu. Oke, kurang lebih harganya 500 ya, kurang lebih saja. Kalau nggak pas ya anggap saja pas gitu. Oke, anggap saja ini adalah tahanan terakhirnya di 500 ya. Kalau misalkan tidak kuat, mungkin saja ada beberapa target lanjutan yang bisa yang bisa menjadi target koreksi dari VDX. Di mana? Yaitu di Fibonacci 1.2 ya, atau di kisaran harga kurang lebih Rp289 atau hingga Rp300 ya. Nah, untuk target ketiganya ada di Fibonacci 1.4 atau kurang lebih di kisaran harga Rp1.179 hingga Rp200 ya. Nah, untuk target terakhir aku rasa ini adalah kalau misalkan terjadi pun pasti sangat-sangat tidak diinginkan gitu ya. Tapi aku akan sampaikan kenapa ini bisa saja terjadi. Sekali lagi, ini tidak pasti terjadi ya, tapi bisa saja terjadi. Dimana untuk support terakhir untuk VDX yaitu berada di kisaran kurang lebih harga Rp20 atau di kisaran harga kurang lebih atau di Fibonacci 1.6 ya. Nah, itu adalah beberapa tahanan yang bisa atau beberapa target apabila VDX tidak kuat menahan pergerakan dari koreksiannya ya, atau mungkin apabila break lagi dari support harga Rp500 ini ya, Rp500 ini bisa jadi target-target di Fibonacci 1.2, 1.4 dan juga 1.6 bisa tercapai ya. Tapi aku sendiri semoga jangan terjadi ya. Semoga untuk di 500 ini harga terakhirnya gitu loh. Oke, itu adalah target untuk apabila terjadi koreksi kembali ya. Oke, setelah ini kita akan bicara mengenai target penguatan yang bisa terjadi untuk VDX ya. Kita berbicara mengenai penguatannya lagi. Karena sudah berbicara mengenai pelemahan, kita berbicara mengenai penguatannya lagi gitu ya. Di mana sih penguatannya kira-kira kalau kita bicara mengenai VDX gitu ya. Oke, kita coba gunakan time frame 1 hari untuk melihat harganya. Nah, di sini kan sebelumnya kalau aku buatkan garis ya, aku buatkan garis di sini. Oke, kita cek sama-sama. Nah, ini sebenarnya yang menarik ya, yang menarik dari VDX itu yang menjadi koreksian tambah koreksi gitu. Tambah koreksi itu adalah kita sebelumnya juga membentuk pola yang namanya falling wedge pattern ya, falling wedge pattern. Akan tetapi sangat disayangkan pola ini juga berhasil di break ya, berhasil di break. Alhasil kita koreksi dan kemarin itu sempat mencoba retest kembali ya, mencoba retest kembali atau mencoba untuk kembali ke dalam pola falling wedge pattern, akan tetapi kita gagal ya. Kita terreject kembali di tanggal kurang lebih 20 November. Dan pada akhirnya kita kembali koreksi lagi ya. Nah, itu untuk penguatannya kira-kira seperti apa? Nah, anggap saja nanti untuk harga Rp500 ini adalah harga terakhirnya ya, harga koreksian terakhirnya. Aku paskan dulu untuk harganya supaya bisa kita lihat ya untuk target berikutnya. Oke, kita anggapkan 500 ini adalah koreksi terakhir dari VDX. Kita coba tarik Fibonacci retracement dari penguatan terakhir ya, penguatan di sini hingga harga koreksian kurang lebih di harga 500 ya. Di sini aku ganti 500. Oke. Jadi penguatannya itu aku ambil saja dari sini ya, area ini. Oke. Jadi ada dua sebenarnya di sini untuk penguatannya. Nah, di sini ya. Nah, aku ambil saja dari sana untuk penguatannya. Kita cek untuk target-target penguatan yang mungkin bisa saja terjadi mengenai VDX ya. Nah, kalau misalkan VDX ini ingin bisa kembali lagi ya, bisa menguat kembali, tentunya haruslah menempuh beberapa cara gitu ya. Menurutku pribadi, ini tidak pasti ya. Sekali lagi ini analisaku. Nah, ada beberapa cara yang mungkin bisa saja dilakukan oleh VDX apabila ingin kembali ke jalur bullish. Yang pertama haruslah bisa minimal kembali dulu ke dalam pola falling wedge pattern ini ya, itu yang pertama. Oke. Yang pertama harus bisa kembali lagi ke dalam pola falling wedge pattern yang sudah di break ya.
Nah, alangkah lebih bagus lagi kalau misalkan VDX ini bisa break dari dua ya. Yang pertama adalah support yang dijebol tadi, yang kedua adalah resisten dari pola falling wedge pattern ini. Apabila berhasil di break keduanya, tentu itu kabar baik untuk pemegang dari VDX ya. Nah, targetnya sejauh mana kita bisa cek di sini. Target yang pertama itu ada di Fibonacci, kurang lebih di Fibonacci 2.3 ya. Ini target terdekatnya untuk resisten dari VDX. Yang kedua adalah di area Fibonacci 0.3 atau di kisaran harga kurang lebih 3.600 ya. Untuk target berikutnya ada di Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih 4.600 ya. Nah, untuk target berikutnya ada di Fibonacci 0.6 atau di kisaran harga kurang lebih 5.600, dan target terkuatnya atau target terdekat terakhir ada di Fibonacci 0.7 dan juga di Fibonacci 100 ya yang ada di sini. Itu adalah target-target menurutku yang masih realistis lah untuk VDX ya, untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya. Jadi targetnya itu adalah ada beberapa ini, ada 6 target ya. Yang pertama di harga 2.400, yang kedua harga 3.600, yang ketiga ada di harga 4.600, yang keempat ada di harga 5.600, yang kelima ada di harga 7.000, yang keenam ada di harga 8.000 atau di penguatan di sini ya. Di area penguatan yang terbentuk di sini. Oke? Jadi area di situ. Itu penguatan untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya. Nah, kita berbicara yang lebih jauh lagi, misalkan ya, mungkin ada teman-teman sebelumnya yang nyangkut ya, aku katakan nyangkut dulu ya, nyangkut mungkin kemarin belinya itu di area ini ya, mungkin ada yang di area ini gitu ya, terus mungkin juga ada yang lebih tinggi lagi di sini gitu ya, di sini di area puncaknya gitu ya, mungkin ada yang ada di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman yang nyangkut, aku sarankan sih ya hold aja lah dulu ya, daripada teman-teman jual. Tentunya banyak sekali gitu kerugian yang teman-teman dapatkan. Kenapa aku sarankan untuk hold? Ya kalau misalkan teman-teman jual juga apa sih yang teman-teman harapkan gitu? Toh kalau misalkan kita ukur ya, kita ukur dari harga tertingginya di sini. Mungkin di sinilah teman-teman ambil di sini. Terus saat ini sudah koreksi kurang lebih sekitar 97% gitu ya. Teman-teman misalkan kemarin itu belinya 1 juta. Saat ini cuman punya sekitar kurang lebih ya 50.000 lah gitu ya. Untuk apa gitu loh? Ya mending teman-teman hold ya, ya mana tahu beberapa tahun ke depan ya bisa kembali naik lagi VD-nya gitu. Daripada teman-teman jual gitu. Kalau aku sih kalau misalkan nyangkut di atas gitu ya, aku pasti hold gitu. Apapun yang terjadi ke depannya ya udah dipasrahkan saja. Seandainya nih kaji-kaji buruknya misalkan terjadi seperti Storika ya, ya udah berarti anggap saja uang yang hilang gitu ya, anggap saja uang yang hilang. Tapi ini saya tidak mendoakan ya, ini hanya umpamanya saja gitu loh. Nah aku sarankan sih hold. Kenapa? Mana tahu suatu saat kita bisa kembali lagi ke atas gitu ya. Target-targetnya tentunya ada beberapa. Sini aku jelaskan dulu ya supaya tidak salah untuk menangkap apa yang aku jelaskan. Oke. Aku coba gunakan time frame yang lebih besar yaitu 3 hari ya. Nah di sini. Nah teman-teman perhatikan ya untuk analisanya. Tentunya untuk mencapai target-target yang untuk jangka yang lebih panjang haruslah kita harus menjebol atau bisa menguat kembali ya, bisa menguat kembali minimal ya. Minimal harus bisa tembus dari garis hijau yang aku buat di sini atau di penguatan terakhirnya ya, tertahannya di sini. Oke. Harus kembali. Contohnya seperti ini ya. Aku coba buatkan. Di sini kan kita turun ya. Penurunan, penguatan di sini, terus koreksi, penguat lagi, tertahan. Dan di sini kita bisa dikatakan sideways dan juga koreksi ya. Nah, di sini. Nah, seandainya kita bisa break ya, kita bisa break dari pola falling wedge pattern, ada 2 tadi, support dan juga resistance, dan lebih bagus lagi kita bisa kembali kepada Fibonacci 2.3 ya, bisa berada di atas. Mungkin nanti ada retest, entahkah itu retest di support 2.3 atau kembali lagi ke support ya. Support di sini misalkan menguat, bisa bertahan. Mungkin di sini kita mengalami beberapa kali
penguatan dan juga koreksi ya. Nah, apabila kita berhasil break dari penguatan atau garis hijau yang aku garis di sini atau di kisaran harga kurang lebih Rp8.700 dan nantinya kita bisa bertahan ya, kita bisa bertahan untuk di support ini, bukan tidak mungkin kita bisa mencapai target-target berikutnya. Di mana gitu ya? Di mana target-target berikutnya yang bisa saja dicapai oleh VDX apabila kita bisa break dari garis hijau ini atau penguatan sebelumnya yang ada di bulan Mei dan juga bulan Juni. Nah, targetnya itu adalah yang pertama ya di area kurang lebih di Fibonacci 1.4, 1.2 dan juga 1.4 ya yang ada di sini. Ini areanya. Aku coba buatkan warna dulu supaya lebih jelas. Nah, area tersebut adalah area yang bisa saja dicapai oleh target dari VDX untuk jangka pendeknya ya. Nah, untuk yang kedua targetnya adalah di Fibonacci 1.6 ya, atau di kisaran harga kurang lebih 13.900, kurang lebih 14 ribuan ya. Oke. Nah, target berikutnya di mana? Target berikutnya untuk resistennya itu ada di Fibonacci 2.6 ya, 2.6 atau di kisaran harga kurang lebih Rp22.200 dengan syarat ya, dengan syarat kita haruslah dulu bisa break dari Fibonacci 1.6 ya, break dulu, nanti mungkin ada retest di sini berhasil, nah bisa saja kita kembali ke atas gitu ya, bisa untuk mencapai target yang kedua kita. Oke. Itu adalah contoh dari pergerakannya gitu ya. Tapi ini tidak pasti gitu karena analisa. Nah, untuk target berikutnya di mana? Target berikutnya itu adalah di Fibonacci 0.3 ya. Atau Fibonacci 3.6 atau di kisaran harga kurang lebih 30.500. Dan target terakhir aku rasa yang mungkin saja realistis dicapai oleh VDX untuk jangka panjang yaitu adalah di Fibonacci 4.2 atau di kisaran harga kurang lebih 35.700 sekian ya. Nah, kalau misalkan kita tarik, kita itu sebenarnya dekat sekali dengan area ATH sebelumnya, walaupun kalau dikatakan masih ada yang tinggi lagi ya, karena ATH sebelumnya itu kalau di Indodax harganya kurang lebih 50 ribuan gitu. Nah, di sini sesuai dengan aku sampaikan tadi, kenapa aku sarankan untuk hold ya, yang mungkin nyangkut tadi belinya itu di kisaran harga 34.000 atau ada yang beli di kisaran harga 43 ribuan gitu ya. Kenapa aku sarankan untuk hold? Kita itu masih ada kemungkinan untuk bisa naik hingga kurang lebih di kisaran 35 ribuan ya. Nah, apabila ini terjadi, misalkan teman-teman tadi ada yang belinya itu di kisaran harga 30 ribuan. Semisal nanti sampai di kisaran harga 35.000, tentu teman-teman malah untung ya, malah untung gitu loh. Nah, itu aku sarankan hold gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang belinya itu di kisaran harga 40 ribuan atau 45 ribuan ya. Nah, mungkin tadinya teman-teman itu lossnya itu bukan loss ya, tapi asetnya itu berkurang sekitar 98%. Apabila dia naik kembali, tentunya teman-teman hanya mendapatkan koreksinya itu sekitar ya 16% gitu loh. Kalau teman-teman tadi belinya 1 juta, berarti kan teman-teman hanya loss sekitar 180 ribuan gitu ya, atau 120 ribuan gitu. Daripada teman-teman jual saat ini ya buat apa gitu loh. Buat apa gitu. Jadi makanya aku sarankan untuk hold ya. Tapi kembali lagi kalau misalkan menurut teman-teman harus dijual ya udah, itu kan keputusan dari teman-teman ya. Jadi aku tidak memaksakan juga buat teman-teman untuk hold, akan tetapi kalau misalkan aku pribadi bisa kasih saran ya udah di hold aja untuk token VDX-nya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan buat teman-teman yang belum punya VDX ya, yang belum punya token VDX, mungkin yang mau ambil posisi ya bisa tunggu di support-support yang ada aku jelaskan sebelumnya. Kalau belum tahu silahkan cek lagi ya ke belakang dari video ini. Kita tunggu saja di sana ya, semisal nanti dia koreksi lagi ya udah kita dapat harga murah gitu ya, dan kita tunggu saja bagaimana perkembangan berikutnya dari VDX ya. Nah, untuk video kali ini mengenai pembahasan token VDX aku rasa cukup terlebih dahulu. Semoga kedepannya ya aku doakan VDX kembali bisa menguat kembali ya, syukur-syukur kita bisa melihat ATH baru untuk VDX tentunya, amin. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tonton video ini sampai selesai ya. Tetap terus support channel aku
ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya aku tetap bisa berkembang dan juga memberikan pandangan-pandangan aku menurut untuk cryptocurrency ya, token dan juga koin-koin yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Stay safe dan juga jaga kesehatan buat teman-teman. Bertemu lagi di next video. Salam profit.